Pejabat Bupati Sorong menghadiri hari ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-69 tahun di Jemaat Immanuel Buk, Klasis Malamoi, Distrik Buk, Kabupaten Sorong, pada Rabu tanggal 9 November 2022. Dalam sambutannya, penjabat mengakui bahwa Injil masuk ke wilayah ini sudah mencapai 69 tahun. Itu berarti pekabaran Injil itu menembus hutan belantara dan tirai pun ikut terbuka. Kehadiran Injil di dunia datang dengan 3 cara, yakni melalui dirinya sendiri, manusia, dan tempat. "69 tahun sudah kita lewati, dan Injil itu menembus hutan belantara, dan tirai itu terbuka, dan Injil itu tidak datang sendiri, karena Tuhan bisa bekerja dengan 3 cara. Tuhan dengan dirinya sendiri, Injil; Tuhan dengan manusia; Tuhan dengan tempat; dan Tuhan dengan waktu. Jadi tanggal 9 November 1953 itu yang disebut waktu. Dia mengakui bahwa dirinya merasa bahagia penuh dengan sukacita karena berada di tengah jemaat dan bersama merayakan momentum HUT-PI di tanah ini. Beberapa pesan yang terus digaungkan oleh penjabat Bupati Sorong adalah seluruh pemuda-pemudi Klabra harus bersatu. Karena menurutnya berkat tidak bisa jalan bersama dengan kutub. Pesan yang kedua adalah jaga hati dan berdamailah dengan Tuhan, berdamai dengan sesama manusia, dan berdamai pula dengan alam lingkungan sekitar. Jadi kunci untuk meraih berkat dan kesuksesan adalah setiap orang harus mengosongkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan memupuk rasa persatuan di antara sesama sehingga berkat bisa dirasakan. Hari ini saya rasa bahagia sekali, rasa sukacita sekali, dan juga merasa diberkati oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di wilayah Klabra ini. Sebelum saya bicara yang lain, saya pesan untuk Pak Ketua Klasis, sidang sinode di Miei atau Meri. Orang lain bicara yang lain, Bapak punya tugas bicara Klabra menjadi Klasis sendiri. Kan sudah 69 tahun. Oleh karena itu, hari ini baru HUT yang ke-69. Perayaan yang meriah harus dilakukan dalam menyongsong 70 tahun jubileum. Ini 69 kan? Pada tanggal 9 November 2023 itu masuk HUT PI yang ke-70. Berarti harus dirayakan jubileumnya. Betul toh? Nah, pada momentum ini saya berharap pemuda-pemudi dan masyarakat Klabra harus bersatu. Berkat itu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan kutub. Kita tidak lagi hidup di zaman yang 50 tahun yang lalu. Ini kita sudah masuk dalam transformasi Injil, keselamatan Tuhan. Injil itu kita sudah dengar dan kita terima. Jadi ilah-ilah yang lain, masih sembah kepada yang lain, itu harus ditinggalkan, bertobat. Yang kedua, jaga hati dan berdamai dengan Tuhan. Jaga hati berdamai dengan sesama manusia. Jaga hati berdamai dengan lingkungan di mana engkau hidup. Berkat itu harus dihadirkan. Berkat tidak bisa jatuh dari langit. Jadi kunci untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan atau berkat itu, bagaimana suku itu atau orang itu harus mengosongkan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersatu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan dalam kasih Kristus yang menyatukan kita, baru berkat itu akan mengalir. Jadi kalau hari ini ada anak Klabra, satu jalan sendiri, satu jalan sendiri, satu jalan sana, baru memuncul saja bikin diri penting, hati-hati, kau tidak akan berjalan lama. Kau akan parkir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hari ini kalau Tuhan berkati kau jadi pemimpin di mana-mana,
jadi kepala distrik, jadi kepala kampung, jadi anggota DPR, jadi kepala dinas, jadi kepala bagian. Pakailah jabatan status itu untuk mengabdikan diri untuk tanah Kelabra. Jabatan itu ada masanya untuk berakhir. Tapi tanah luhur engkau dilahirkan dan perbuatan baik yang engkau karyakan di sini tidak pernah akan dilupakan dari generasi ke generasi. Ya, oleh karena itu, momentum dari refleksi HUT PI ke-69 ini, kebenaran firman Tuhan hari ini itu menjadi pedoman pegangan untuk pijak kita untuk melihat masa lalu dan melihat hari esok. Itu. Tunggu lagi sana baru.